Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Keisha Andrela. Aku merupakan salah satu mahasiswi ilmu administrasi negara di Universitas Negeri Padang. Kali ini aku ingin menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi, yang mana yaitu komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang komunikator kepada orang lain untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam proses ini terdapat beberapa unsur penting, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, umpan balik, serta gangguan yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Bisa lihat pada ilustrasi ini ada komunikasi antar pribadi, komunikasi antar budaya, komunikasi massa, komunikasi kelompok, serta komunikasi organisasi. Yang akan kita bahas satu persatu. Lalu, yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung. Bentuk komunikasi ini biasanya berlangsung tatap muka sehingga memungkinkan adanya umpan balik secara cepat. Komunikasi antar pribadi berfungsi untuk membangun hubungan, menyampaikan perasaan, serta mempengaruhi sikap orang lain. Namun, komunikasi ini juga dapat mengalami hambatan seperti perbedaan persepsi, emosi, dan kurangnya kemampuan mendengarkan. Selanjutnya yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi dalam sekelompok orang dengan tujuan tertentu, seperti berdiskusi atau mengambil keputusan. Komunikasi ini melibatkan interaksi aktif antar anggota kelompok. Fungsinya antara lain untuk memecahkan masalah, bertukar ide, dan mencapai kesepakatan bersama. Hambatan yang sering muncul dalam komunikasi kelompok adalah dominasi anggota tertentunya, kurang partisipasi, serta konflik dalam kelompok. Selanjutnya itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, baik secara formal maupun informal, untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini memiliki alur seperti vertikal antar atasan dan bawahan, horizontal antar rekan kerja, dan diagonal lintas bagian. Fungsinya adalah untuk berkoordinasi kerja, penyampaian informasi, dan meningkatkan efisiensi. Hambatan dalam komunikasi organisasi dapat berupa distorsi informasi, birokrasi yang rumit, dan kurangnya keterbukaan. Selanjutnya yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Komunikasi ini bersifat satu arah dan mampu menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Fungsinya meliputi penyampaian informasi, hiburan, pendidikan, dan kontrol sosial. Meskipun memiliki kelebihan dalam jangkauan yang luas, komunikasi massa juga memiliki kekurangan seperti minimnya umpan balik dan potensi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks. Baik, selanjutnya itu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara individu dan atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi ini membutuhkan pemahaman terhadap perbedaan bahasa, nilai norma, dan kebiasaan. Hambatan yang sering muncul antara lain perbedaan bahasa, stereotip, dan etnosentrisme, yaitu anggapan bahwa budaya sendiri lebih baik dari budaya lain. Oleh karena itu, diperlukan sikap terbuka, saling menghargai, dan kemauan untuk mempelajari budaya lain agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Kesimpulannya yaitu komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia untuk menyampaikan pesan dan mencapai pemahaman bersama. Bentuk-bentuk komunikasi meliputi komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, massa, dan antar budaya yang sudah saya jelaskan tadi, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik berbeda sesuai dengan situasinya. Meskipun memiliki peran penting seperti membangun hubungan, menyampaikan informasi, dan menjalin kerjasama, komunikasi juga dapat mengalami berbagai hambatan seperti perbedaan persepsi, kurangnya umpan balik, konflik, dan perbedaan budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang komunikasi sangat diperlukan agar pesan dapat disampaikan secara efektif
dan tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik. Sekian dari saya, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Ketemu lagi dengan video saya selanjutnya. Terima kasih.